Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, ini pertama kalinya di bulan bulan Juli ya. Juli. Ya. Kita kumpul bertiga kembali. Iya. Karena sebelumnya nih Beli Jarot sempat ngambul nih. Akhirnya kembali lagi bersama kita Taksu Poleng. Karena nggak ada ngajak kalau Nggak ada ngajak. mau buat channel ya, tapi HP-nya rusak adanya. Polengnya nggak imbang. Nah, ini mumpung kita bertiga nih Jeruk. Iya. Kita kali ini ada bahasan yang ada yang menyatukan lah di momen kita kali ini, berita kemarin yang waktu hari Senin kita sempat lihat-lihat di di medsos tuh. Itu memberikan berita yang cukup fenomenal lah dari segi fenomena alam yang terjadi. Nah, kita kali ini kan seperti biasa nih membahas secara sisi spiritnya nih Jerus, sisi spiritualnya dari Jerus. Jadi fenomena ini katanya ditemukan dilihat ada sinar 4 sinar katanya. 4 sinar timur laut ya. Menuju arah utara atau ke timur laut kalau bisa dibilang ya. Iya. Yang jelas ke lebih ke arah utara katanya gitu. 4 sinar. Cuma ini belum jelas sih warna sinarnya tuh seperti apa gitu. Nah, mungkin nih Jero udah tahu clue-cluenya sebelumnya nih seperti itu yang bisa kita dijelaskan sekarang kepada semeton Taksu Poleng. Apakah ada kaitannya mungkin dengan keadaan kita di sekarang ini? Nah, pandemi juga. Kemarin kita bahas PPKM atau yang tidak berkesudahan lah istilahnya sekarang. Iya. Mungkin gini Beli ya. Dikit lah istilahnya cerita. Mungkin saya anggap sih halu Beli ya. Kita cerita, semoga lah cerita apa yang saya sampaikan ini nantinya akan menjawab teka-teki tersebut Beli. Karena saya tidak berani juga memastikan apakah itu yang dimaksud, saya nggak berani. Iya. Karena kemarin malam mungkin sekitar jam 9 malam. Tiba-tiba saya tuh rindu dengan sejarah, mohon maaf ini beliau Resi Markandeya lah, yang menanam pancadatu di Bali kan. Kayaknya Bali ini semakin taksnya semakin turun nih. Ini dari versi saya, mohon maaf dari versi saya. Apa sih penyebabnya? Iseng-iseng lah saya membuka lagi babat-babat kisah perjalanan beliau pada saat sekitar jam 9 malam lah. Habis itu saya rasa sih ini halu beliau. Di saat saya membaca, saya ngelamun loh. Di sana lah ada suatu cerita bahwa beliau si Markandeya menaruh suatu sinyal lah di Gunung Tambora, Rinjani, dan nantinya apabila Bali kehabisan dengan silahnya energi daya spirit, maka akan ditopang dari gunung-gunung ini, gunung-gunung Tambora, Gunung Rinjani dan lain sebagainya. Kemudian di saat saya membaca, saya melamun dan saya anggap ini halu lah. Kayaknya saya kedatangan suatu sosok bisa dikatakan suatu ya guru besar lah. Ini posisi Jero pas membaca nih di rumah gitu. Di rumah. Kemudian ada ya seperti guru besar lah. Saya nggak mau menyebutkan itu siapa. Beliau bilang seperti ini loh bahasa Indonesia. Nah, itu. Nanti jam 10 kamu sembahyang ya. Jangan mohon apapun. Tolong bantu doakan semoga lah apa yang terjadi pada malam ini nantinya itu berguna buat semesta itu. Nanti kalau kamu sudah berhasil ikut doa itu nanti jam 11:30 malam, kebetulan 11:30 malam web ya. Ini waktu Bali saya katakan 11:30 malam. Kamu bolehlah memohon apapun itu, cuma satu permintaan, dan semoga lah 21 hari dari itu apa yang kamu doakan itu akan terkabul itu intinya. Kemudian saya ambil HP, saya japri ke teman-teman Beli Dedi Jarot, saya japri. Kemudian saya juga Haji Rusu, Mas Hendra lah. Mas Hendra, mohon maaf nih saya ganggu jenengan itu. Ada apa Mas gitu? Ini ada clue seperti ini. Oh ya Mas, terima kasih gitu. Saya nggak tahu itu akan terjadi apa Beli pada saat itu. Kemudian malam start jam 10 saya mulai ya duduk hening lah. Kalau bilang entah itu meditasi atau apa lah, yang jelas saya duduk hening dan cuma berdoa, Tuhan apapun yang akan terjadi malam ini semoga lah itu memang desain beliau, dan juga apapun nantinya yang turun pada malam ini itu akan berguna untuk semesta loh intinya. Karena saya nggak tahu itu apa. Habis itu jam 11:30 malam lebih lah, saya baru ada jawaban lah bahwa pada saat dari jam 10 sampai jam 11:30 itu di waktu jam Bali itu ada anugerah yang sangat banyak turun Beli.
Jadi anugerah ini adalah beberapa ilmu-ilmu Nusantara, kalau bisa dikawan highlighter lah mungkin beliau. Jadi tokoh-tokoh besar Nusantara yang dulunya entah itu memiliki ilmu seperti apalah, ilmu kan banyak memiliki ilmu-ilmu mungkin seperti Wali Songo memiliki ilmu yang namanya Waringin Sungsang dan lain sebagainya. Ini dia bangkit akan mencari tempatlah wadahnya lagi. Mencari wadahnya lagi. Habis itu saya berpikir beliau datang lagi yang memberikan itu petunjuk. Nah, tugasmu udah selesai loh. Kamu sekarang boleh minta apapun yang kamu minta, satu permintaan. Saya berpikir di sini saya gejolak ego jujur beli. Ada suatu ilmu Nusantara lah yang dari dulu saya pengen kali pelajari tapi belum berhasil itu kan. Yang juga saya mempelajarinya itu untuk semesta lah. Saya berpikir saya hidup nggak sendiri loh di dunia ini. Saya hidup nggak sendiri di dunia ini. Saya juga punya keluarga, saya punya orang tua, punya teman-teman sebenarnya boleh yang pada saat itu malam itu tidak mendapatkan kesempatan untuk berdoa seperti itu. Saya berpikir saya nggak hidup sendiri di dunia ini. Saya cuma mohon ya Tuhan lah, siapapun beliau yang bangkit ilmunya pada saat ini, semoga lah ilmu itu bisa membangkitkan kejayaan Nusantara. Karena kenapa saya yakin satu, ilmunya empu barada, beliau mampu yang namanya menghilangkan pagebluk atau wabah pada saat zaman Erlangga, dan semoga itu diimplementasikan pada saat ini. Dan yang diperlukan alam saat ini. Virus-virus itu hilang, dan juga kita tahu dengan Nirate beliau memiliki ilmu yang nantinya akan membuat Bali kembali bersinar dengan ilmunya bagaimana menuliskan Padmasana. Dan semoga lah apa yang kurang di Bali itu dilengkapi oleh tokoh-tokoh yang nantinya akan bangkit. Dan juga Empu Kuturan beliau memiliki ilmu yang mampu menyatukan sekte. Dan sekarang kita di Nusantara sedang krisis tentang toleransi, toleransi. Dan semoga lah ilmu itu mampu membangkitkan sel-sel ketuhanan yang ada di dalam diri manusia sehingga terciptanya lagi toleransi di bumi Nusantara ini itu. Jadi saya cuma berdoa ya Tuhan, apapun yang sudah keluar, yang sudah wujud pada malam ini, semoga lah itu memang desain beliau. Dan semoga satu hal yang saya doakan sekali adalah semoga umat Nusantara itu khususnya istilahnya masyarakat bumi Nusantara itu beliau dipimpin atau istilahnya diemban oleh sang jiwanya sejati. Jadi contoh nih seperti Beli Jarot, semoga lah nanti muncul sifat ketuhanannya. Oh saya sebenarnya saya ini loh. Jadi ini loh. Kalau semua orang sudah ketemu sadar siapa itu diri dia sejati, tentang toleransi itu tidak akan perlu dijelaskan lagi loh. Hanya dengan menatap itu akan mengalir. Sudah saling mengerti. Itu akan mengalir. Ya. Karena prinsipnya gini. Kalau seandainya sih dari doa kemarin itu saya dianggaplah dipanggil oleh beliau untuk kembali. Saya sih siap kembali, gimana bukan istilahnya saya pasrah untuk takut mati, enggak. Karena saya berpikir seandainya di saat berdoa itu kita mati, mungkin kalau kita tidak mati kita akan menambah dosa sehingga membuat keturunan kita tuh kena kutukan dulu. Jadi intinya apapun kemarin itu fenomena itu fenomena yang sangat baik. Fenomena yang sangat baik. Mungkin sekarang gini. Nanti kita nyambung lagi bagaimana pengalaman Beli Jarot lah, Beli Dede yang kemarin lah. Kita cerita dari Beli Jarot lah dulu. Kemarin kan saya sempat japri apa yang Beli lakukan dan apa yang Beli rasakan. Nanti kita baru cari kesimpulannya itu. Izin. Kemarin pas Beli Jarot japri, kita di grup kita main-mainan dulu. Nah setelah itu posisi ada di mana tuh? Posisi udah di rumah sih. Kita kan selalu udah di posisi seperti duduk tadi kita yang duduk hening juga sembahyang seperti itu. Nah mohon biar kita buat petunjuk aja lah. Nah, pas meditasi yang rasakan sih ngantuk berat sekali. Itu memang jam ke arah jam 12 ya. Setengah 12 itu sudah tidak bisa ngata, tidak bisa ini lagi, ditahan lagi. Terus tidur di tempat pasan sembahyang itu langsung udah tidur. Kalau sadar itu setelah jam 12 lewat baru sadar. Tapi sempat berdoa lah. Ya sempat berdoa setelah baru bangun itu kita berdoa bahwa sih kita menas kerahayuan Ya aja. semoga apa yang didoakan itu memang ya yang terbaik lah beliau beli buat semesta nantinya. Dan semoga cepat terjawab lah. Ya mudah-mudahan ini menjadi yang suahu. Beli Dede gimana nih Beli? Kalau pengalaman kemarin itu posisinya waktu Jero menginformasikan hal seperti itu tuh kan, ini posisinya masih ada di luar nih. Kita masih sama istri ini masih keluar. Cuma di jam setengah 11 itu pulang, belum siap-siap nih, jam 11 tuh mulailah. Akhirnya biar nggak lewat seperti yang Jero jelaskan tuh kan, biar nggak lewat. Nah sebelum gini tuh
sempat merasakan gini juga apa namanya, kepala sakit, pening nih dari siang tuh udah merasakan pening gitu. Cuma nggak tahu nih kenapa gitu. Nah pas meditasi itu mulailah rumah tuh kayak ada lemparan sesuatu banyak dulu. Lemparan sesuatu banyak. Nah sama sih kayak Beli Jarot yang merasakan ngantuk yang nggak bisa ditahan lah. Pas itu jam 12 baru tak lihat. Cuma saya tuh tidurnya di kamar seperti biasa kan, di kamar seperti biasa. Cuma mimpinya itulah mimpi yang aneh-aneh lah istilahnya. Mimpi diajak kesini lah, tiba-tiba berada di posisi di gunung kayak gitu. Ada tuh orang tua yang ngajak lah istilahnya. Orang tua pakaian putih-putih gitu aja sih. Jadi mungkin dari efek itu dari cerita Beli Dede mungkin dari jadi gini, mungkin apa efek itu? Gini Beli, memang itu kan saya juga sempat japri teman-teman yang kebetulan kita kan punya istilahnya grup di WA untuk orang-orang yang mau belajar lah, yang haus tentang budaya Nusantara apa itu. Jadi itu bukan ilmu bukan suatu grup untuk spiritual sih sebenarnya, untuk kita emang Eling sembahyang sih sebenarnya. Ya, ngulik-ngulik. Jadi sempat juga japri di grup itu. Kemudian efeknya Beli, memang itu berat. Teman-teman juga yang di Jawa juga sempat WA, ada yang memang mengalami suatu kedinginan yang sangat besar loh. Ada yang memang ngantuk. Sebenarnya hari-hari biasa dia mampu bergadang sampai jam 2 pagi lah. Tapi pada saat itu memang ini kan energi. Jadi biasanya anugerah itu turun kan di saat kita tuh berada di ambang antara sadar dan tidak sadar Beli. Jadi kalau kita sadar teman-teman kita akan dibanyak dengan ego Beli. Jadi pikiran kita, jadi orang seperti Beli nih, kadang saat sekarang Beli pasti akan memikirkan sesuatu. Jadi saat Beli memikirkan sesuatu, anugerah itu tidak akan mungkin masuk. Karena pikiran kita itu tidak lagi kosong itu loh intinya. Kosong bukan berarti kita mau terandak sih. Jadi kita dibuatkan di dimensi di mana saraf kita tuh berhenti sejenak, di sanalah akan masuk wahyu-wahyu. Karena itu Beli, jujur banyak sekali anugerah dulu, tergantung kita mau memilih yang mana. Kalau memilih yang mana, makanya saya nggak berani itu share di publik. Kenapa? Karena kita tidak tahu orang yang meminta itu apa. Takutnya nanti dia minta sesuatu, apapun yang dia minta pasti akan dikasih. Makanya tiang tuh memilih orang-orang yang sudah istilahnya saya kenal akrab lah, yang sudah saya tahu bagaimana sifat beliau itu. Jadi intinya ya berdoa juga beliau tidak jauh tentang semesta lah seperti itu. Karena itu Beli, jadi apakah itu nyambung dengan sinar itu saya tidak berani mengiyakan Beli. Tetapi kalau kita melihat daripada arah sinar itu kan udah kita dah jangkep lampat tuh kan, kita jangkep sedulur papat kalau kita di Jawa, kemudian di Bali disebut dengan kanda empat. Itu kan seperti saya katakan tadi, itu adalah awal mula bangkitnya guru sejati. Jadi semogalah saudara-saudara kita yang tidak kelihatan itu mampu membimbing nanti manusia-manusia Nusantara untuk kembali mengingat tentang jati dirinya siapa sih kita dulu. Dan kemudian kalau kita mengarah ke arah utara laut atau timur laut lah, arah timur laut, kalau di Bali itu kan Dewa Sambu Beli. Sambu ya, dengan senjatanya beliau itu kan Trisula. Jadi Trisula itu adalah ada 3 perbedaan arah yang tidak bisa kita lepas loh. Ngerti nggak Beli? Jadi membuat Trisula itu kan tidak ada garis putus. Jadi semogalah dari perbedaan kita, jika kita menyatu, itu kan ini sebenarnya kita dari Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, apapun itu kita adalah satu kesatuan tuh. Itu filosofisnya yang bisa. Jadi semogalah Trisula juga itu kan indera mata ketiga kita itu Trisula. Jadi semogalah itu fenomena baik yang semoga seperti saya katakan tadi, ilmu Nusantara yang sudah bangkit kemarin malam itu semogalah mampu istilahnya menyelamatkan kita lah dari regenerasi alam. Karena sekarang ada regenerasi alam yang sangat besar-besaran, dan juga menyambung pada saat ini kan kita ada istilahnya saudara kita umat muslim merayakan Idul Adha. Idul Adha, kesempatan Idul Adha. Pernah lah saya mendengar bahwa gimana Idul Adha beliau salah satu nabi itu mengorbankan anaknya lah dia kepada Allah. Jadi intinya gini Beli, itulah kita harus mengorbankan diri kita untuk semesta Beli itu. Jadi intinya mengorbankan bukan kita harus bunuh diri, enggak. Tapi kita harus mau nantinya menaruh ego untuk keberlangsungan semesta lah. Seperti mungkin itu aja sih yang dapat. Modelnya lebih ke kayak melayani alam ya seperti itu. Iya, benar-benar Beli. Jadi sekali lagi fenomena itu adalah fenomena yang sangat-sangat baik, dan
beruntunglah teman-teman yang pada kemarin malam itu pada sembahyang. dapat sembahyang. Entah mungkin teman-teman nggak tahu apa yang terjadi, teman-teman masih melek lah pada saat sekitar jam setengah 12 malam jam Bali atau 22.30 di jam Jawa lah, pasti akan mendapat penugerahan yang memang sesuai dengan kapasitas kita. Berarti dari segi, kalau menurut Jero nih, dari segi cara nih kan, Jero kebetulan kan dapatlah wahyu dengan tata caranya masing-masing. Halu lah. Ya, istilahnya Ya, lebih di secara halu kita udah ada tata caranya seperti Ya, itu, kita harus benar-benar. sembahyang dulu. Ya. Nah, kemungkinan nggak wadah-wadah ini yang misalnya di luar lingkup kita nih kan, Ya. kita kan tahu nih, Ya. sama teman tuh tahu. Cuma di luar lingkup kita tuh ada wadahnya, cuma tidak melakukan tata cara seperti ini. Artinya dia tanpa sadar nih tidur atau seperti gimana gitu, beraktivitas seperti biasa, bisa mungkin nggak anugerah itu Turun masuk kepada juga ke Jadi gini, beliaunya itu. saat mungkin teman-teman yang pada kemarin merasakan kayak ngeblank sekitar ya jam setengah 11 malam, itu pasti ada sesuatu yang masuk. Karena ilmu itu kan banyak, Bli. Contoh Ya. nih, saya mohon kesembuhan dulu. Dari sekian ilmu Nusantara, pasti ada beliau yang memang memiliki spesialis tentang pengobatan. Itulah yang akan masuk ke kita. Tanpa sadar nih. Tanpa sadar. Yang jelas pada saat itu kita kan ini kembali ke takdir kita. Mungkin pada saat itu kita sedang enaknya lah, mungkin leluhur kita sedang ngoneksi lah. Jadi ada suatu frekuensi yang lewat, ditarik lah. Atau bisa jadi dengan fenomena kemarin tuh ada yang merasakan sakit mungkin dari siang seperti Ya, benar-benar. sakit kepala seperti mungkin itu ada sangkut pautnya juga ya. Benar, Beli. Jadi kan ada proses Beli namanya. Suatu proses yang dimasukkan pasti ada suatu kontraksi dalam diri kita. Banyak yang merasakan ada kedinginan, itu pasti ada suatu energi yang masuk. Jadi kan energi beda nih masuk, masih kan dia mencari sinkron itu kan lama, Beli. Seperti itu. Itulah. Artinya fisik kita yang digojlok gitu. Makanya kalau orang Bali bilang, kalau kamu di saat melakukan aktivitas merasakan sesuatu yang tidak seperti biasa, diam sejenak dan berdoalah. Seperti Beli tiba-tiba sakit kepala, kita kan nggak tahu nih. Itulah sang jiwa sedang bergerak. Intinya kita disuruh untuk diam, untuk berdoa. Pada saat kita berdoa, frekuensi itu akan Turun, nyambung ya. Ya, betul. Dari fenomena yang mungkin kemarin nih seperti Iya. yang beli Jero pada kehaluan ini mungkin ada nggak kaitannya dengan satu pinit yang seperti kita bahas kemarin itu. Jadi gini Beli, nyambung malah satu pinit bahwa kelak akan ada kan satu pinit itu pasti akan membawa apa namanya lah, ditemani oleh tokoh-tokoh besar lah, tokoh-tokoh besar, dan itu tidak menutup kemungkinan ya juga ada banyak tersebar di tanah Nusantara. Iya. Yang tersebar entah tuh mungkin dari Bali nanti akan mendapatkan mandat akan menjadi apa nantinya, kemudian di Jawa contoh nih di Bali ada orang yang pada saat kemarin malam mendapatkan wangsit lah atau istilahnya mendapatkan sesuatu, nanti sang pusing ini dia akan mendapatkan wangsit, oh wangsitmu sudah dititipkan loh pada putra Bali, dia akan nyambung ke sana loh. Jadi gitu Beli. Oh, iya. Jadi intinya ini akan berefek tentang regenerasi alam. Regenerasi alam bahwa mohon maaf akan banyak ada tokoh-tokoh yang tumbang lah, yang memang tidak ya dalam artian mungkin salah menggunakan ilmu. Saya nggak berani menyebutkan kenapa kan salah menggunakan ilmu, mungkin salah menggunakan ilmu atau memang sudah saatnya beliau kembali. Intinya ada regenerasi alam bahwa sesuatu yang perlu pembaruan itu pasti ada suatu regenerasi lah, ada suatu penghancuran dulu. Penghancuran. Nah, ada nggak? Ini kalau kita ngomongin regenerasi nih juga. Iya. Fenomena akhir-akhir ini nih. Banyak orang yang mohon maaf nih ya, udah masih kita dapat berita yang mendadak. Ini udah nggak ada, ini udah nggak ada. Padahal masih muda seperti itu. Padahal kemarin-kemarinnya masih segar, tapi tiba-tiba gini. Ada nggak kaitannya nih itu dengan fenomena seperti ini? Kalau sekarang sih karena kita masih masa-masa pandemi, kita selalu mengaitkan dengan hal itu kan gitu. Pandemi Kalau menurut pandangan Jero nih, Gini Bli, kalau saya sih berpikir apapun yang terjadi pada saat ini itu sudah didesain Bli ya, benar-benar sudah didesain. Ya siapa tahu nanti seperti saya katakan tadi, kalau kita berdoa apapun yang terbaik menurut Tuhan, saatnya kita diambil, pasti itu ada suatu desain. Ada suatu desain untuk mengingatkan kita ini loh, bahwa tidak ada lah yang hebat di dunia ini Bli. Iya. Tidak ada yang hebat dan tidak ada kepopuleran
yang Kebenaran abadi. abadi ya. Tidak ada yang kebenaran yang absolut. Yes. Kalau kita mengaitkan dengan alam ya. Karena gini, beli regenerasi itu ada saatnya. Contoh nih, mungkin pada saat ini Beli Jarod sedang mendapatkan suatu mandat, ya dia akan jadi hebat. Tapi bagaimana di saat kita mendapatkan mandat menjadi orang hebat, kita harus tetap kita low profile tuh loh. Memelihara itu Nanti mandatnya tuh dia akan beralih. Contoh lah, ke Bu Ibu hebat sekali di saat itu mandatnya udah jatuh ke Gajah Mada, mau nggak mau beliau harus menyerah. Iya benar-benar. Harus mau melepaskan ego untuk Nusantara seperti itu. Sekarang kan nyambungnya seperti kemarin kan, siapa tahu nanti ilmunya ke Bu Ibu ini, mohon maaf bertarlingser ke Bu Ibu ini bangkit, dan ini akan berefek kepada kita semua di Nusantara bahwa kita harus mau menaruh ego untuk persatunya Nusantara seperti ke Bu Ibu. Kalau beliau mementingkan yang namanya kekuasaan, beliau tidak akan mau mengalah dari Gajah Mada itu loh. Jadi intinya itulah, apapun ilmu empu berada lah Gajah Mada ke Bu Ibu, siapapun ilmu yang ada di Nusantara, Brawijaya, Sunan Kalijaga dan siapapun ilmunya itu semoga lah berguna untuk semesta nantinya. Saya sih feelingnya seperti itu, Bli. Iya. Mungkin dari teman-teman juga mungkin kemarin sempat merasakan hal-hal yang Mungkin bisa komen ya, berbagi cerita lah. Berbagi cerita, mungkin apa yang dirasakan nanti bisa siapa tahu itu menambah wawasan kita ya, pengalaman. Ternyata teman-teman merasakan seperti ini. merasakan fenomena seperti itu. Enaknya gini, kasih mungkin yang ada pengalaman, kita nanti saring 10 ceritanya, kita coba Kupas, nah seperti yang tadi Beli Jarod jelaskan, mungkin merasakan ngantuk seperti itu, atau cerita mungkin sakit kepala seperti itu, mungkin bisa di sharing di jam yang tadi Jero jelaskan seperti itu, atau kemarin lah istilahnya secara umum ya. Ya tanggal 19 malam lah ya. 19 malam. Nggak tahu nanti nguploadnya ini kapan soalnya. Baik teman-teman, mungkin dari percakapan kita tadi Ya. dari kehaluan kita juga dari informasi dari Beli Jero, dan lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan juga jangan ini dari percakapan kita bertiga lebih baik di-sharing dulu, saring deh ya. Disaring nanti lah istilahnya. difilter dulu pastinya kebenarannya. Nah, itu sih dari pengalaman Beli Jero, begitu juga Beli Dede dan juga Tia. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Begitu juga teman-teman yang merasakan hal yang sama seperti kita rasakan kemarin, mungkin nanti bisa di komen di video, kita diskusikan ya, di sharing. Menarik gitu. Mungkin dari 10 seperti Beli Jero tadi katakan 10 pengalaman dari ulasan dari apa yang dirasakan kemarin, kita nanti bahas ya. Iya benar. Mungkin itu saja sih teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila kami ada kesalahan mungkin dari penjelasan, kami mohon maaf. Ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Taksupole agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.